Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya bahkan saya baru saja dikirimi video oleh teman. Video tersebut isinya ceramahnya Bahar Smith yang menggebu-gebu, yang penuh dengan provokasi. Ceramah di atas panggung, di atas mimbar pengajian sambil membawa pedang, menghunus pedang. Berteriak-teriak siap memenangkan presiden atau calon presiden yang diusung oleh Imam Besar Habib Rizik, siap berdarah-darah, siap mati, dan seterusnya. Ini provokasi yang luar biasa, yang sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Sejak kapan ceramah menghunus pedang? Ini negara dalam kondisi aman. Bukan sedang perang, kecuali ceramah dalam kondisi negara sedang perang, bolehlah menghunus pedang untuk jaga-jaga. Tapi negara ini negara dalam kondisi aman, tentram, dan damai. Mengapa kemudian harus ceramah dengan menghunus pedang? Kalau mau untuk siap-siap jaga-jaga diri ya boleh, tapi nggak usah dihunus dalam mimbar. Nggak usah diacung-acungkan di depan jamaah. Apa maksudnya? Kalau untuk jaga-jaga, untuk jaga diri, mau dikeroyok orang, ya taruhlah di mobil apa di mana, gitu, di bawah jok. Lah ini dibawa di mimbar, diacung-acungkan gitu loh. Ini provokasi ngajak perang namanya. Lah ya, pada intinya di ceramahnya itu Bahar Smith menanting jamaah yang ikut ngaji di hadapannya, kalau nggak salah di Kalimantan itu ya, Kalimantan Selatan apa Kalimantan Barat ya, saya lupa, Kalimantan lah pokoknya, belum lama hari ini. Dia memprovokasi bahasa untuk apakah siap memenangkan calon presiden hasil istimewa ulama, siap mengikuti instruksi Imam Besar, siap untuk mengusung menyukseskan apapun yang diinstruksikan oleh Imam Besar HRS, siap, walaupun berdarah-darah, siap, walaupun beresiko mati dibunuh, siap. Ini apa-apaan, ceramah apa-apaan. Apa gitu ceramah ini Pak Bawaslu, ini udah masuk waktu kampanye ini loh ya. Ini saya kira tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh pada masa kampanye, sejak tanggal 28 kemarin kan masa kampanyenya, tidak boleh ada acara kegiatan bersifat mengerahkan massa yang dicampuri dengan kepentingan politik praktis. Itu kan jelas-jelas ada unsur politik praktisnya, mengajak kepada jamaahnya untuk mengikuti arah arus politik yang diinstruksikan oleh Imam Besarnya Muhammad Rizik Syihab itu. Itu udah kampanye, itu tidak boleh. Ini kalau dibiarkan begini memancing keresahan, memancing kecemburuan kepada kelompok politik yang lain. Tidak boleh dibiarkan, jangan kan sambil membawa pedang, apalagi sambil menghunus senjata tajam. Ini provokasi yang tidak boleh dibiarkan, itu sama saja mengajak besok lagi karena kiainya, ustadznya membawa menghunus pedang, berarti dari jamaahnya juga secara tidak langsung diajak kalau ngaji boleh membawa pedang kan begitu. Lah ya, kiainya aja boleh membawa pedang, apalagi jamaahnya kan begitu. Kan ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing ngatar kan begitu, berlari, bahasa Indonesia ngatar gitu loh. Nggak boleh lah Pak polisi ini, tolong di cross check. Bukan sedang membenci seseorang, tetapi ini pertunjukan atraksi ceramah yang sangat tidak mendidik. Itu adalah ceramah yang sangat provokatif, bisa memicu kemarahan, bisa mengajak orang untuk tersuluh dengan provokasi-provokasinya sambil membawa tajam. Iya tuh, kalau dibiarkan besok lagi dia mengulangi lagi, nanti jamaahnya akan ikut-ikutan. Loh itu aja boleh kok, kiainya bawa pedang, kenapa jamaahnya nggak boleh? Ceramah ya ceramah lah, di musim kampanye seperti ini, di musim tahun politik mendekati pemilu ini semakin dekat, tinggal berapa bulan lagi nih. Sekarang November, Desember, Januari, Februari, 3 bulan lagi. Mestinya para mubalik, para ustadz, kiai, penceramah di panggung, khotib-khotib di panggung memberikan ceramah yang sejuk, yang mendinginkan suasana. Tidak usah kampanye politik praktis di mimbar-mimbar agama, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena itu sangat berbahaya dan sangat berpotensi memecah belah persatuan umat, apapun agamanya. Karena setiap
perkumpulan atau jamaah apapun agamanya di satu majelis belum tentu arah atau arus kehendak politiknya sama. Belum tentu sama-sama masjidnya NU misalkan. Belum tentu semuanya mendukung calon presiden A. Makanya kalau ada mubalik yang kemudian di forum jamaah masjid itu berkampanye capres A, nanti jamaah yang lain akan panas, akan terprovokasi cemburu. Besok lagi akan saya undang mubalik penceramah yang pilihan politiknya sama dengan saya, yang pilihan politiknya adalah B gitu. Jangan lupa pilih B, siap menyukseskan calon presiden B gitu. Siap jihad, siap membela berdarah-darah. Lu kalau semuanya begitu ya hancur. Perang saudara kayak di Suriah, kayak di Afghanistan, mau seperti itu? Tentu tidak mau lah. Makanya ini sekali lagi ini warning yang sangat keras pada aparat kepolisian untuk memperhatikan ini, untuk memperingatkan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan berarti sama saja dengan membiarkan potensi-potensi konflik horizontal menganga. Potensi-potensi chaos ada di depan kita. Tidak boleh ceramah kok bawa-bawa senjata dalam kondisi negara ini aman. Senjata kalau hanya untuk sekedar jaga-jaga disimpan dong. Ini kok bukan hanya dibawa di sebelahnya, dia cungkan, dihunuskan begini. Itu apa-apaan sih? Perlunya apa? Maksudnya apa? Maksudnya ceramah begituan tidak ada perlunya. Banyak madorotnya, banyak bahayanya daripada untungnya. Madorotnya apa? Yaitu memprovokasi seolah-olah ini negara sedang chaos, seolah-olah negara sedang tidak aman, seolah negara ini sedang kondisinya mau perang. Lalu perang dengan siapa? Calon presiden semuanya muslim. Lah iya, Pak Ganjar muslim, Pak Prabowo muslim, Anies muslim, Cak Imin muslim, Mahfud MD muslim, Gibran muslim. Muslim semuanya mau perang sama siapa? Mau membela berdarah-darah dalam konteks melawan siapa? Yang siap berdarah-darah itu ketika ada kelompok pembuhot, kelompok makar, kelompok yang tidak mau diatur oleh negara. Itu orang-orang yang perlu dilawan, orang-orang yang perlu dikerasi karena tidak sesuai, tidak mentaati ketentuan konstitusi negara ini. Sudah ditetapkan yang menang misalkan capres B pasangannya. Kemudian kelompok yang kalah berkoar-koar rezim zalim tidak adil, ilegal. Mari kita jihad, mari kita lawan. Lah ini kelompok yang seperti ini yang tidak mentaati konstitusi, kesepakatan pesta demokrasi, tidak mentaati hasil musyawarah, ini yang perlu ditangkapin kayak gini. Itu namanya buhot, itu namanya makar. Mengkhianati kesepakatan yang telah dibikin bersama. Itu tidak boleh. Kalau sudah diputuskan sesuai dengan konstitusi yang ada, ya sudah, itu yang dipakai. Ya, demikian mudah-mudahan pada generasi muda kita hari ini untuk lebih cerdas lagi. Cerdas dimulai dari ketika mengundang penceramah, dan cerdas ketika kemudian mensikapi apa yang disampaikan oleh penceramah-penceramah. Yang provokatif tidak usah didengarkan, yang provokatif, yang ngajakin perang nggak jelas, jangan diundangin. Tapi kalau ceramah mengajak persatuan, mengajak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah, apapun agamanya, apapun pilihan politiknya, mari bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nah itu boleh, yang kayak gitu yang bagus. Itu disebut dengan politik kebangsaan, ya, bukan politik praktis. Kalau politik praktis adalah ajakan berpolitik untuk memenangkan salah satu kepentingan partai politik, salah satu caleg, salah satu capres. Itu namanya politik praktis. Tapi kalau politik kebangsaan adalah bagaimana kita mengkampanyekan bangsa ini kita jaga dengan sebaik-baiknya agar tetap kokoh, bersatu, kuat di dalam segala macam perbedaan yang ada di negara ini. Kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah politik kebangsaan. Siapapun pemimpin yang terpilih secara legal sesuai aturan undang-undang yang ada, itu harus kita bela. Tidak boleh hanya gara-gara yang jadi presiden bukan pilihannya, bukan kehendak partainya, kemudian yang lain ngamuk, bikin kisruh. Itu namanya makar. Itu namanya kelompok pembuhot, pemberontak yang harus kita lenyapkan bersama-sama. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.